A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali setelah 1 tahun berpisah. Ya. Walaupun auranya masih aura liburan. Mudah-mudahan setahun ke belakang semua pertemuan kita, aktivitas kita jadi amal soleh dicatat sebagai pemberat timbangan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu berlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di akhirat, bisa menatap wajahnya, mendapatkan air dari telaga langsung dari tangannya, dan bukan termasuk orang-orang yang dijauhkan ketika mendekatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seperti biasa, sebelum kita tadabbur Al-Quran, tilawah surat At-Taghabun, kita tilawah dari ayat 10 sampai ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah.
Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Semoga setiap huruf jadi 10 pahala yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sudah tahun 2023 dan beberapa hari lagi masuk ke bulan Ramadan. Jadi semoga persiapan kita juga semakin maksimal, lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan Al-Qur'annya juga bertambah. Tambah tilawahnya, tambah bagus bacaannya, tambah paham artinya, tambah banyak amalannya, dan tambah juga hafalannya, insyaallah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kajian kita tadabbur surat At-Taghabun sampai ke ayat 9 ya. Sampai ke hari ketika Allah mengumpulkan manusia untuk taghabun, hari taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Hari ketika Allah mengumpulkan kalian, yaitu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Taghabun. Di ayat ke-9, ayat 9 bulan Desember tahun lalu, tanggal 7 Desember, kita sampaikan ayat 9 ini kondisi orang-orang yang beriman ketika Allah mengumpulkan mereka di Yaumut Taghabun. Pada akhirnya, setiap orang akan merasa menyesal, semuanya menyesal. Bahkan orang yang beriman dan sudah beramal soleh pun mereka akan menyesal. Hanya penyesalannya berbeda. Penyesalannya kenapa tidak lebih maksimal, kenapa tidak lebih baik, kenapa tidak memaksimalkan. Kalau 1 detik waktu itu bisa mendapatkan pahala yang maksimal, akan menyesal kalau 1 detik itu hanya dimaksimalkan atau hanya setengah pahala yang bisa didapatkan. Kalau 1 hari bisa mengerjakan banyak amal soleh, akan menyesal kalau 1 hari hanya setengahnya saja yang dimaksimalkan untuk mengerjakan amal soleh. Apalagi penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yang beramal soleh saja bisa menyesal, tapi penyesalannya akan ditutup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hanya mengandalkan amal saja, surga itu tidak bisa terbeli. Bahkan para sahabat ketika bertanya ke Rasulullah SAW, kata beliau sama, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Kata Rasulullah SAW sama, kecuali karena ada rahmat Allah yang menyelimuti diriku, aku bisa masuk surga. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Dan rahmat Allah inilah yang membuat kita masuk surga. Apa urgensinya? Kenapa kita membutuhkan rahmat Allah? Pertama, karena amal kita memang tidak cukup. Yang kedua, karena di akhirat kita pasti akan banyak penyesalan. Penyesalan itu nanti dibasuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, kondisi orang yang tertipu dengan transaksi duniawi. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kalimat yang biasa di dalam Al-Qur'an, termasuk mustalahat Al-Qur'an yang
belakangan memang rada-rada sensitif dengan kalimat tersebut. Ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Bahkan kalau saya tidak salah di beberapa mushaf sekarang sudah mulai diganti gitu, terjemahannya bukan lagi kafir tapi ingkar. Walladzina kafaru. Tinggal dicek ya, tidak semuanya seperti itu. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, ada kafaru, ada kazzabu. Dalam bahasa Arab kalau ada huruf waw, waw itu bermakna mughayarah. Mughayarah itu artinya berbeda. Jadi antara kafir dan mendustakan itu dua hal yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada huruf waw, misalnya Budi datang dan Ali juga datang. Berarti Budi dan Ali dua entitas yang berbeda, dua zat yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu. Kafaru, orang-orang yang kafir. Secara bahasa kafaru itu apa? Kafar, menutupi sesuatu. Dan yang namanya menutupi pasti ada sesuatu yang ditutupi, namanya juga menutupi, begitu ya. Kalau tidak ada yang ditutupi, ya bukan menutupi namanya. Kalau ada yang ditutupi, pertanyaannya apa yang sedang ditutupi oleh mereka yang kafir? Ada sesuatu yang mereka tutupi. Artinya orang yang kafir itu kalau digali lebih dalam lagi, ada sesuatu yang mereka miliki di dalamnya, tapi ditutupi terus-menerus. Dengan apa ditutupnya? Ya dengan urusan dunia pasti. Karena kalau urusan duniawinya sudah hilang, covernya sudah hilang, yang ditutupinya itu muncul keluar. Contohnya ketika Fir'aun meninggal dunia, atau ketika Fir'aun sedang tenggelam dalam keadaan kerelokan, dalam keadaan sedang tenggelam. Di surat Yunus saat Allah menggambarkan, mengcapture bahasa sekarang gitu ya, mengcapture Fir'aun yang sedang tenggelam, kemudian diberi caption. Allah sedang menggambarkan peristiwa Fir'aun yang sedang tenggelam, kemudian Allah berikan deskripsi. Seperti apa deskripsi Fir'aun ketika sedang tenggelam? Kata Allah, hatta idza adrakahul gharaq. Surat berapa itu? Surat Yunus ayat 92. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta. Ini kalau bahasa kita akan di capture kemudian di caption. Dan kami memungkinkan, kami berikan kemungkinan Bani Israel melintasi laut dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Memang Al-Quran menceritakan secara global. Kalau didramatisasi peristiwanya, ketika Fir'aun melihat lautan itu terbelah, itu kan takjub dulu gitu. Maju, mundur, maju, tidak. Kedahsyatannya, ketakjubannya membuat Fir'aun itu terdiam. Tapi karena desakan dari belakang dan karena gengsi kekuasaan, masa sudah di depan mata tapi tidak dilanjutkan. Apalagi Fir'aun mengaku jadi Tuhan, masa Tuhan kalah dengan fenomena alam yang seperti itu. Harusnya Tuhan yang bisa mengendalikan alam. Akhirnya Fir'aun didesak dari belakang, majulah karena ingin menganiaya dan menindas mereka. Dan untuk Bapak Ibu, kalau kita saat itu jadi Bani Israil, kira-kira apakah Fir'aun saat itu tahu kalau detik itu adalah detik kehabisan dan kehancuran Fir'aun? Ada yang tahu. Jadi yang namanya azab itu tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ya. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa apa yang ada di depannya adalah azabnya, siksanya, karena azab itu datangnya tiba-tiba, tidak pernah disangka dan pasti awalnya itu sesuatu yang dianggap biasa. Hatta idza adrakahul gharaq. Sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, selama ini inilah yang ditutup-tutupi oleh Fir'aun. Inilah yang selama ini di-cover oleh Fir'aun. Dan akhirnya keluar dari lisannya Fir'aun ketika kerajaan
kerajaannya sudah hilang, pasukannya sudah terbuang, kemudian kekuasaannya sudah, pengaruhnya sudah tidak ada, nyawanya sudah di depan mata, kematiannya sudah di depan mata. Kata Fir'aun, aman, saya beriman, saya percaya, saya beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Dari riwayat bahwa Jibril itu menyumpal mulutnya Fir'aun supaya tidak menyebut kalimat lafaz Allah Subhanahu wa taala. Saking ini jangan sampai dapat rahmat Allah, makhluk yang sebejat ini. Sehingga kalimatnya, aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Fir'aun kalau sudah berakhir kekuasaan, kerajaan, kejayaan, pengaruh, harta, pasukan dan seterusnya, pada akhirnya dia akan berserah diri. Apa yang membuat manusia itu bisa tunduk kepada Allah? Ternyata kematian. Kalau sudah diajar ingat mati, mas semuanya juga bakal tunduk, bakal ngeluh. Kata Rasulullah, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Obat untuk kekerasan hati, obat untuk ketinggian hati, obat untuk kesombongan hati adalah mengingat kematian. Inilah yang ditutup-tutupi selama ini oleh Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu, dan mendustakan bi ayatina, ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutupi dan mendustakan. Mendustakan itu sudah sampai ke ubun-ubun, sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Memang hatinya sudah bejat luar biasa. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Auzubillahi min dzalik. Punten. Ini sering kita ulang-ulang dengan masalah. Berapa lama Firaun hidup di dunia dan berapa lama Firaun disiksa di neraka? Bandingannya berapa banding berapa? Kalau ada orang misalnya kafir dan berdusta di dunia seumur 60 tahun, kemudian dia masuk ke dalam api neraka, berapa lama Allah akan menempatkan dia di neraka? Khalidina fiha wa bi'sal masir. Kekal selama-lamanya. Walaupun di dalam para ulama ketika menjelaskan bahwa di neraka itu ada yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena ada orang yang disiksa di neraka kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Dia kekal tapi tidak selama-lamanya. Atau dia lama tapi tidak kekal. Ada juga orang yang masuk ke dalam api neraka tapi kemudian tidak keluar dari sana selama-lamanya. Kalau muncul pertanyaan, rasanya dulu pernah kita bahas tapi nggak apa-apa. Kajian tahun lalu. Ustaz, kenapa orang yang hidup di dunia, kufur di dunia, mendustakan Allah di dunia hanya 60 tahun atau mungkin dipotong usia baliknya. 60 dikurangi 10 misalnya 50 tahun dia berdosa, 50 tahun dia kafir, 50 tahun dia musyrik. Kenapa kalau di akhirat disiksanya selama-lamanya? Di mana letak keadilan Allah kalau begitu? Pernah kita sampaikan, lupa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dulu kita sampaikan surat Al-An'am. Walau tara idh wuqifu, surat Al-An'am ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Penyesalan selalu datang belakangan karena yang di depan itu namanya pendaftaran. Dan jika kamu Muhammad, jika kalian melihat mereka ketika dihadapkan ke neraka, orang yang tidak beriman, orang kafir dan orang yang mendustakan, ketika mereka dihadapkan di neraka, mereka akan berkata, andai kami dikembalikan ke dunia,
andai. Dalam bahasa Arab, andai itu ada dua. Andai yang mungkin terjadi, andai yang tidak mungkin terjadi. Kalau andai yang tidak mungkin terjadi, pakai kata laita. Ya laitani kuntu turaba, ya laitana nuraddu. Kalau andai yang diharapkan dan mungkin bisa terjadi, biasanya pakai kata la'alla. Terjemahnya juga bukan andai kalau la'alla. Semoga. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Tapi kalau semoga itu datangnya dari Allah, itu artinya pasti. Kalau kita kan ya semoga lah, semoga. Misal begini, saat Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyakun, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Pasti kalau itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau semoga dari manusia itu 50-50, seteng-seteng gitu ya. Kalau semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kalau la'alla dari Allah artinya pasti akan terjadi. Walau tara idh uqifu 'ala an-nari faqalu ya laita nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang yang beriman. Sering kita sampaikan pada akhirnya semua orang itu akan percaya. Semua orang akan beriman. Masalahnya masalah waktu saja. Mau beriman sekarang atau mau beriman hari pas kejadian. Kalau hari ini tidak ada yang percaya api neraka, kalau sudah melihat api neraka, mau pasti bakal percaya. Kalau hari ini orang tidak percaya kiamat, kalau sudah kiamat pasti bakal percaya. Ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau seandainya bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dulu selalu menyembunyikannya. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, seandainya kata Allah, seandainya, namanya seandainya gitu ya, tidak mungkin terjadi. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, la'adu lima nubu'an, tentu mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang mengerjakannya. Mereka dilarang kufur. Kalau dikembalikan lagi ke dunia, kafir. Dikubur Fir'aun ampun-ampunan. Kalau kembalikan ke dunia akan beriman ke Nabi Musa, tidak akan menyiksa Bani Israil. Kalau Fir'aun dikembalikan ke dunia, balik lagi pasti. Balik lagi. Penyesalan yang sudah terjadi di kubur, penyesalan yang sudah terjadi di akhirat tidak akan berdampak pada taubatnya Fir'aun dan para pengikutnya kalau seandainya dikembalikan. Ini bukan saya yang sok tahu, bukan kita yang sok tahu, tapi Allah yang maha tahu memberitahu. Itu sebabnya, itu hikmahnya, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian yang maha tahu menghukum. Sebetulnya kita kasihan, di satu sisi kita kasihan, dan memang cara pandang inilah yang diajarkan Rasulullah ke mereka orang kafir yang masih hidup. Yang masih hidup, cara pandangnya adalah cara pandang rahmah, karunia. Pasti ayat komokan solim. Cuman kita melihatnya jangan sampai dia akibatnya atau penyesalannya terjadi di akhirat nanti. Walau kuntu la'adu liman wa'an wa innahum lakadzib. Karena Allah tahu seandainya mereka dikembalikan ke dunia itu bakal kufur lagi. Sehingga hukumannya pun sesuai dengan kalau mereka dikembalikan ke dunia tadi. Sebaliknya, kalau orang beriman dikembalikan lagi ke dunia, kalau orang soleh dikembalikan lagi ke dunia, insya Allah mereka pasti akan lanjut dengan taatnya, akan lanjut dengan ibadahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya
mengganjar orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat masuk surga selama-lamanya, walaupun di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau balik lagi ke dunia, pasti bakal ibadah lagi. Jangankan ibadah biasa, ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menceritakan, kalau buat kita orang yang terbunuh itu kan kasihan gitu, terbunuh dan seterusnya. Tapi ada ayat di dalam Al-Quran, yastabshiruna farihina bima atahumullah. Farihina. Ayat 169 surat Ali Imran, dari ayat 169-170. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kalian mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira dan mereka bergembira hati terhadap orang yang meninggal yang belum menyusul mereka. Yastabshirun, mereka memberikan kabar gembira. Jadi nah, Ibu Salehah santai. Biasa saja. Sampai mana? Oh ya. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah bin Hiram. Jabir bin Abdullah bin Hiram. Abdullah bin Hiram itu sudah sepuh, anaknya ada 9, ada 10. 1 Jabir, 9 anak perempuan. Anak perempuannya ada banyak. Waktu terjadi peristiwa perang Uhud, Jabir dengan bapaknya Abdullah bin Hiram itu taruhan. Taruhan namanya dikocok gitu apa namanya? Undian, taruhan. Undian. Kata Jabir begini, Pak, saya ingin berangkat berjihad menemani Rasulullah SAW. Kata bapaknya, enggak, bapak sudah sepuh, sebentar lagi bapak meninggal. Andai pun bapak harus meninggal, bapak ingin meninggal di medan perang. Kata Jabir, bapak kan sudah sepuh, yang harus berjihad yang muda-muda, yang kuat-kuat. Kan ya bapak istirahat pensiunnya di rumah, maksudnya jaga anak-anak. Kata bapaknya, enggak. Kalau untuk urusan surga tidak ada namanya isar gitu ya. Kalau untuk urusan surga enggak ada, tidak ada mangati payung. Kalau untuk urusan surga, bapak pengen duluan. Akhirnya kata anaknya, ya sudah, kalau gitu kita undi saja. Tulis nama bapaknya, tulis nama anaknya, Jabir dengan Abdullah bin Hiram, kemudian diundi. Yang namanya keluar yang akan berangkat ke perang Uhud. Setelah dikocok, setelah diundi yang keluar justru nama ayahnya. Nama ayahnya Abdullah bin Hiram keluar. Kenapa nggak dua-duanya berangkat? Kalau dua-duanya berangkat, khawatir 9 anak perempuan itu nggak ada yang urus, nggak ada yang jaga dan seterusnya. Akhirnya berangkatlah Abdullah bin Hiram. Singkat cerita, Abdullah bin Hiram itu mati, terbunuh, syahid. Kemudian Jabir setelah perang Uhud berangkat ke lokasi perang, ingin memastikan kondisi bapaknya. Para sahabat mereka melarang, jangan. Jabir jangan kau lihat, karena bapakmu itu bukan hanya sekedar dibunuh, tapi juga disiksa. Khawatir Jabir kemudian sedih, karena sedihnya double. Pertama sedih bapaknya meninggal, kemudian sedih bukan sekedar meninggal, tapi dicincang, mutilasi, disiksa, dan juga sedih dengan saudara-saudaranya gitu ya, yang harus ditinggalkan oleh bapaknya. Tapi karena kekeh Jabirnya dan Rasulullah juga mempersilahkan, akhirnya Jabir kemudian melihat jenazah bapaknya. Nangis Jabir. Setelah itu turun malaikat Jibril membawa ayat ini. Membawa ayat ini ke Rasulullah SAW. Kata Allah, jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jadi, wahai Jabir, jangan kau anggap ayatmu itu mati. Ayatmu itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihin, dalam keadaan gembira. Farihina bima atahumullahu min fadli. Jadi kalau bapaknya gembira, ngapain Jabirnya harus sedih? Kalau bapaknya ada rezeki, kasih rezeki oleh Allah,
ngapain Jabirnya juga harus bersedih? Kalau bapaknya masih hidup di sisi Allah, ngapain Jabirnya juga bersedih dengan kematian ayahnya? Masih hidup, jangan disebut meninggal, jangan disebut mati. Wa yastabshirun. Dan ini memang kalau terjemahannya mereka bergembira hati, tapi secara bahasa wa yastabshirun itu mereka menginginkan kabar gembira ini disampaikan kepada orang-orang yang di belakang mereka belum Yusuf. Jadi Rasulullah kemudian cerita, wahai Jabir, Allah itu berdialog dengan ayahmu, dengan Abdullah bin Hiram. Tamanna ya abdi masyita, wahai hambaku, berharaplah, mintalah kepadaku apapun yang kau mau. Apa kata Abdullah bin Hiram? Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin berjihad bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ingin mati syahid lagi. Ini kita sedang cerita tadi. Kenapa orang yang sudah meninggal, kenapa orang mukmin kalau di akhirat ganjarannya seumur hidup ada dalam kenikmatan? Karena kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka melihat balasan yang itu luar biasa. Mereka akan semakin termotivasi untuk beramal soleh. Intinya di situ, begitunya. Intinya di situ. Walaupun mereka sudah terbunuh, walaupun mereka mati, walaupun mereka sudah disiksa, dimutilasi oleh musuhnya, tapi di akhirat mereka akan minta, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia, karena balasan bagi orang yang mati syahid itu luar biasa. Tamanna ya abdi masyita. Tapi kata Allah, aku sudah menetapkan yang sudah meninggal tidak akan kembali ke dunia. Mintalah lagi yang lain. Kata Abdullah bin Hiram. Kemudian Abdullah bin Hiram minta kepada Allah, ya Rabb, sampaikanlah kepada orang-orang yang masih hidup di dunia bahwa di sini tinggal dalam keadaan yang berbahagia, tidak mati, hidup diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong sampaikan berita gembira ini untuk mereka yang belum menyusul kami di sini. Turunlah ayat ini. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hikmah atau ya faidah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar orang-orang yang beriman selamanya di surga dan mengganjar orang-orang yang kufur selamanya di neraka. Walaupun umurnya 60, 70, 100, 500, tapi kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan terus melanjutkan perbuatannya, amalannya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Walaupun yang namanya surga, yang namanya neraka, surga itu darajat, neraka itu darokat. Istilah bahasa Arab, intinya berjenjang, gitu, bertingkat. Kalau tingkatnya ke atas namanya darajat, kalau tingkatnya ke bawah namanya darokat. Walaupun pada akhirnya orang yang beriman beramal soleh itu masuk surga dengan rahmat Allah, tapi tidak bisa disamakan derajatnya. Tetap saja yang memaksimalkan pasti derajatnya akan lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Dan Allah menyebut penghuni surga itu dalam beberapa derajat. Minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Setidaknya ahli surga itu ada 3 golongan. Fatir ayat ke-32. Pada akhirnya semuanya jadi ahli surga walaupun bertingkat-tingkat. Summa awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu 'adnin yadkhulunaha. Mereka semuanya masuk surga, bahkan diberikan khuli, diberikan perhiasan. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Bahkan yang zalim kepada diri sendiri, di ayat 33-nya masuk surga. Kok bisa? Karena rahmat Allah.
kalau mengandalkan amal mah nggak akan bisa. Ya, perhatikan di sini zalimun li nafsi, karena kalau zalimun li ghairi, zalim kepada orang lain urusannya lebih repot daripada zalim ke diri sendiri. Kalau zalim ke orang lain bisa bangkrut kita. Kalau zalim ke orang lain bisa habis pahala kita. Kalau zalim ke orang lain bisa istilahnya muflis, bahasa Rasulullah, muflis. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Apa contohnya orang yang zalim ke diri sendiri? Kitab itu kami wariskan, Al-Quran itu kami titipkan kepada hamba-hamba pilihan. Kita ini mudah-mudahan insya Allah termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewarisi Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, apakah termasuk yang zalimun li nafsi, ataukah yang muqtasid, atau yang sabiqun bil khairat? Tinggal ditanya interaksi kita dengan Al-Quran, hafalan Al-Qurannya, pemahaman Al-Quran dan seterusnya. Tapi ayat 33 itu yang menghibur gitu. Karena Allah salah zalimun li nafsi ya, yang penting mah jannatu adminna. Yang penting surga adanya. Melihatnya bisa dari berbagai sudut begitu ya. Pada akhirnya memang masuk surga, tapi jangan samakan antara surganya zalimun li nafsihi dengan surganya orang-orang muqtasid dengan surganya orang yang sabiqun. Nanti di surat Ar-Rahman itu begitu jelas perbandingannya antara orang yang surganya tinggi dengan orang yang surganya di bawah yang tinggi, di bawah yang tinggi. Tapi serendah-rendahnya surga, ada orang yang terakhir masuk surga, orang yang disebutnya Jahannamiyu, alumni neraka Jahannam. Sebutannya begitu, Jahannamiyu, alumni neraka Jahannam. Mereka punya ciri tersendiri di wajahnya, hasil dibakar di api neraka, layu, kemudian dimasukkan di dalam sungai namanya sungai kehidupan. Masih ada jejak-jejaknya, bekas-bekasnya masih kelihatan, bekas api neraka, sehingga dijulukinya Jahannamiyu. Ada orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka. Setelah lama disiksa di api neraka, kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian dia minta, ya Rabb, tolong dekatkan aku dengan surga. Minta didekatkan saja. Kata Allah, kalau engkau minta didekatkan, kalau aku berikan, jangan-jangan nanti kamu minta surga. Kata hamba ini, enggak ya Rabb, saya tahu diri kok. Saya tahu diri. Cuma minta didekatkan saja. Akhirnya didekatkan, dijauhkan dari neraka, setelah dikeluarkan, jauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga. Tapi melihat surga, ya namanya manusia begitu ya. Sudah dikasih jantung, minta paru, minta hati. Ya Rabb, begitu indah surga, dekatkan dengan pintu surga. Tuhan. Tapi sekali lagi, di akhirat nanti yang berlaku adalah rahmatnya Allah, dan rahmatnya bukan cuma 1%, 99%. Kita tahu rahmat Allah ada 100, ya, satunya diturunkan ke dunia. Yang satu diturunkan ke dunia inilah yang dirasakan oleh seluruh makhluk Allah, bahkan sampai hewan buas terhadap anaknya sendiri. Hatta ada dia akan memasukkan cakarnya supaya tidak melukai anaknya. Sejahat, sengering-ngeringnya singa, kalau sedang memindahkan anaknya yang bayi ke kucing misalnya, pasti pakai gigi, tidak mau mungkin digendong si kecil, pakai gigi yang sama yang dipakai untuk makan tikus, gigi yang sama yang dipakai untuk mengejar kuda, zebra dan seterusnya. Giginya sama, tapi cara gigitnya berbeda. Buaya misalnya, kalau mindahin anaknya kan di mulut yang sama yang dipakai untuk makan kuda zebra, untuk makan hewan yang menyeberang sungai. Tapi tidak ada ceritanya induk buaya tidak sengaja menelan anaknya ketika sedang memindahkan. Kata Rasulullah SAW, itulah wujud dari 1%, 1 dari 100 rahmat Allah yang dibagi seluruh umat manusia. Termasuk yang Allah berikan kepada orang tua,
ibu kepada anak. Ada pemandangan di zaman Rasulullah, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya di siang hari, musim panas kota Madinah. Yang sudah pernah umrah atau haji bisa membayangkan ya panasnya Madinah seperti apa. Kemudian ibunya tadi ditutupi, bayinya ditutupi dari panasnya matahari. Pemandangan tadi kemudian membuat Rasulullah nanya kepada sahabat, menurut kalian mungkinkah seorang ibu itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, tidak mungkin. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah itu lebih penyayang kepada makhluknya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Karena kasih sayang ibu kepada anak, orang tua kepada anak, cuma 1% yang dibagi-bagi ke seluruh makhluk, sisanya yang 99 itu masih Allah tabung di akhirat. Nanti kalau sudah di akhirat, yang satu yang Allah turunkan ke alam semesta, digabung ke yang 99, yang 100 ini akan Allah berikan kepada ahli surga. Sehingga tadi, kalau menurut kita mah calutak begitu ya, sudah disiksa, masih minta ke Allah. Sudah diselamatkan dari api neraka saja sudah syukur. Tapi karena mantik yang berbicara, bahasa yang berbicara di akhirat itu bahasa rahmat. Walaupun alumni neraka, walaupun sudah dibilang nanti masih bakal minta lagi, tetap dikasih oleh Allah. Sampai akhirnya mendekat pintu surga. Setelah mendekat pintu surga, akhirnya kata Allah begini, bagaimana kalau aku berikan surga yang isinya itu 10 kali lipat dari raja-raja yang paling hebat di dunia. Kata hamba tadi, ya atas tahsi ubi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau sedang menginjek aku padahal engkau adalah rabbul alamin? Maksudnya ini teh apa? Nyungkun begitu atau gimana? Saya akan lebih neraka jahanam begitu. Engkau ingin memberikan kepada aku surga yang isinya 10 kali lipat dari raja-raja yang hebat di dunia. Akhirnya dia diberikan surga. Itu surga yang paling rendah, itu surga yang paling bawah, surga yang akan dimasuki oleh orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Jadi jangan disamakan dengan yang wasabiqun as-sabiqun, jangan disamakan dengan siapa tadi? Muqtasid. Sabiqun bil khairat. Pada akhirnya masuk surga, cuman ya surga juga bertingkat-tingkat. Ini ayat 9 dan ayat 10 tentang gambaran orang-orang beriman dan orang-orang kafir di yaumut taghabun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang nyebut jeleknya anak kecil, pasti beda dengan yang nyebut jeleknya seorang seniman. Kalimatnya sama, tapi istilahnya apa? Deliver makes different. Yang menyampaikan, yang ngomong itu pasti akan membuat perubahan. Kalau kata anak kecil, saya punya duit yang banyak loh. Kata pengusaha, saya punya duit yang banyak loh. Kata Elon Musk, Elon Musk, saya punya duit yang banyak loh. Kata Raja Salman, saya punya duit yang banyak loh. Kalimatnya sama, tapi yang ngomongnya beda, pasti maknanya juga jadi beda. Pasti beda. Kalau misalnya kita bilang, ih, jelek banget tempatnya. Yang ngomong misalnya Joe Biden, jelek sekali tempatnya. Bahasa Inggris. Dengan Allah yang mengatakan seburuk-buruknya tempat. Kalimatnya boleh sama, tapi ketika yang menyampaikannya berbeda, pasti artinya jadi beda. Surga itu nikmat. Kalau yang ngomongnya manusia biasa yang belum pernah ke surga, oh ya sudah. Kalau yang ngomongnya Nabi yang dipercaya, oh kita sudah gambarannya luar biasa. Kalau yang bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi yang berbicara akan semakin berbeda maknanya, walaupun kata-katanya sama. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali.
Kita lanjut ke ayat 11 sampai ayat 18. Seperti yang pernah kita sampaikan di awal kajian tadabbur surat At-Taghabun. Kandungan surat ayat 11 sampai 18 surat At-Taghabun ini setidaknya kalau kita rangkum ada 5 ya. Intinya wasiat kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Allah menyebut orang beriman dan orang kafir, kondisi dia mutaghabun antara orang beriman dengan orang kafir, maka di ayat 11 sampai di ayat ke-18 ini wasiat Allah kepada orang yang beriman supaya mereka terminimalisir penyesalannya. Semakin minimal penyesalan. Apa saja wasiatnya? Kita mulai dari ayat 11. Wasiat yang pertama. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini wasiat yang pertama, mengimani, meyakini bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas kendali dari Allah. Meyakini bahwa musibah itu atas izin dari Allah membuat kita percaya bahwa semua yang ada dalam kendali Allah itu pasti baik. Tidak ada peristiwa yang terjadi, kalau bahasa kita mah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Semuanya by design, semuanya sudah diatur, semuanya diizinkan terjadi. Urusan apakah itu musibahnya buruk buat manusia atau baik buat manusia itu lain cerita. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah pasti baik. Walaupun kita kita itu dituntut untuk beriman kepada qada dan qadar. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir. Tapi tolong digarisbawahi, buruknya takdir, buruknya musibah, buruknya peristiwa itu kalau nisbatnya kepada kita, bukan nisbat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya begini, kalau ada dokter nyuntik pasien yang lagi sakit, itu dokternya jahat atau baik? Tapi nyakitin. Atau kalau kita sedang di terapi, dipijit nanti sampai kita jejerit ya. Menjerit sampai kita jejerit ya. Jejeritan sampai kita jejeritan. Kita nggak akan bilang jahat, terapisnya jahat, dokternya jahat, dokter sudah menyakiti kita dan seterusnya. Kenapa? Karena kita percaya suntikan itu walaupun menyakitkan tapi untuk kebaikan. Memang sakit. Kalau muncul pertanyaan begini, katanya Allah itu menyayangi hamba. Kalau memang menyayangi hamba, kenapa Allah tidak menakdirkan semuanya itu enak, nikmat, bahagia, senang dan seterusnya? Bapak Ibu, ini ilustrasi saja punten. Kenapa manusia menciptakan mobil, motor, kendaraan dan seterusnya? Kenapa manusia bikin mobil? Kenapa manusia bikin motor? Salah satunya supaya kita bisa cepat sampai. Alat transportasi itu untuk mempercepat mobilitas kita, supaya kita cepat nyampe ke satu tempat. Oke. Tapi di dalam mobil, di dalam motor ada rem. Rem itu untuk memperlambat gerak kendaraan. Berarti rem itu sekilas dibuat bertentangan dengan tujuan diciptakannya mobil. Kalau mobil dibuat untuk mempercepat mobilitas kita, kalau rem dibuat di dalam mobil untuk memperlambat gerak kita, atau ada itu mah kontradiksi, dibuat rem di dalam mobil. Jadi mendingan dicabut kita.
Allah menciptakan manusia untuk disayangi. Manusia itu untuk disayangi, diciptakan untuk disayangi. Ini kata Allah, walizalika khalaqahu. Dan untuk itulah manusia diciptakan dalam surat Hud, di akhir surat Hud. Kata Allah, manusia itu diciptakan untuk disayangi oleh Allah. Illa ma rahima rabbuka walizalika khalaqahum. Surat Hud ayat 119. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk apa Allah menciptakan mereka? Untuk merahmati manusia. Allah menciptakan manusia untuk merahmati manusia. Dari Allah ke manusianya untuk merahmati. Tapi manusianya sendiri diminta untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah menciptakan manusia untuk merahmati, terus kenapa Allah memberikan musibah buat manusia? Kan sekilas seperti kontradiksi, ya. Katanya diciptakan untuk disayangi, tapi kenapa dalam bentuk kasih sayangnya ada musibah? Ya, ini memang ilustrasi. Memang musibah itu tujuannya adalah rem buat manusia. Kalau tidak ada musibah, kalau tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mobil yang dicabut remnya. Seperti mobil yang dicabut remnya. Sekilas mungkin seperti bertentangan. Rem itu untuk memperlambat gerak, padahal mobil untuk mempercepat mobilitas kita. Sudah cabut remnya, silakan pasti. Kalau manusia nggak dikasih rem, kalau manusia nggak ada musibahnya, lempeng-lempeng saja, semua enak, semua bahagia. Bahkan punten, tidak ada neraka. Dan kan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Terus kan bisa anak kita bertanya, ke cucu kita bertanya, nenek, Allah itu kan sayang ya sama kita. Kalau Allah sayang, kenapa Allah menciptakan neraka? Gimana jawabannya? Pertanyaannya masuk akal? Pertanyaannya mungkin muncul dari anak kita. Nenek, Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadi kata nenek kan, sayangnya Allah itu 100%. Yang turun-turunnya cuma 1%. Terus kenapa ada neraka? Terus kenapa Allah menciptakan neraka kalau memang Allah sayang? Gimana jawabannya? Oh, kenapa gitu? Pamali neraka. Saya nggak. Kenapa gitu? Sih percaya oleh Allah. Bager. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira kalau anak zaman sekarang bertanya akan lebih kritis dan akan lebih baik kalau kita tanya balik ke mereka. Nah, kalau tidak ada neraka, apa yang bakal terjadi ke manusia? Manusia pasti tidak akan takut dengan dosa karena akan dihukum di neraka. Manusia kalau berbuat jahat mereka akan semena-mena karena akan dihukum semua di neraka. Kira-kira lebih banyak bagusnya atau buruknya? Ada neraka atau tidak ada neraka? Justru neraka itu supaya orang takut berbuat dosa, takut zalim ke orang lain, takut berbuat jahat. Jadi dunia aman, yang lain jadi selamat. Tapi kalau nggak ada neraka, bisa kacau nanti dunia. Itu salah satu jawaban gitu ya. Yang lain silakan cari jawaban-jawaban yang lain. Jadi justru bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan disiksanya, tapi membuat orang takut dengan siksaannya. Takut dengan siksaannya. Lebih berbahaya tidak ada neraka bagi manusia daripada ada. Itu kalau urusan akhirat. Urusan dunia sama juga. Lebih berbahaya tidak ada musibah dibandingkan ada musibah. Kalau tidak ada musibah, orang berbuat dosa kemudian sehat-sehat saja, fine-fine saja. Orang berbuat zalim, mengambil harta orang lain, tidak berpenyakit dan seterusnya. Ya, sudah, memang Allah berarti cinta kepada saya, dan yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat Fir'aun itu selama hidup di dunia nggak pernah sakit. Mungkin ada gizinya, gitu ya, ada dokter gizinya, ada ahli gizinya.
nggak pernah sakit, nggak pernah tertusuk duri dan seterusnya. Kalau tidak ada kehidupan akhirat, kita akan bertanya di mana letaknya keadilan. Di mana letaknya keadilan? Firaun yang membunuh banyak manusia, tapi hidup di dunianya bahagia, tidak ada duka, tidak ada luka dan seterusnya. Sampai mana tadi dari surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau musibah sudah diizinkan oleh Allah, artinya musibah itu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada dalam kendali Allah, pasti semuanya baik-baik saja. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah, maka pasti baik. Kalau dinisbatkan ke manusia, boleh jadi buruk. Tapi buruknya itu bungkusnya saja. Seperti dokter, nyeri memang. Sekarang terasa sakit, tapi sakitnya itu untuk mengobati. Sakit memang musibah itu, tapi sakitnya musibah itu justru untuk menjaga kita, menjaga manusia. Dan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya ayat 11 ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya bahwa setiap musibah itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang percaya bahwa musibah itu semua ada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dirinya. Maknanya musibah itu jadi jalan hidayah. Kalau manusia percaya semua musibah ada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mana yang lebih berkah? Tidak dikasih musibah tapi nggak dapat hidayah, atau gara-gara musibah tapi dapat hidayah? Nah, kalau masih di pengajian, nah, jawabannya begitu. Mendingan dapat musibah tapi dapat hidayah. Tapi setelah pengajian mah sakitnya. Pengennya tanpa ada musibah kita tetap dapat hidayah. Alhamdulillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya, mungkin kita juga pernah merasakan sering bahkan begitu ya. Kalau sudah ditegur baru nengok ke atas. Kalau sudah ada orang jalan, mungkin ada uang jatuh dari atas. Nah, yang diperhatikan adalah uangnya, bukan dari mana jatuhnya. Tapi kalau ada batu dari atas, kena kepalanya, belum yang diperhatikan bukan batunya, tapi sumbernya saha eta. Kalau yang turun itu nikmat, fokusnya ke nikmat, bukan ke sumber nikmat. Tapi kalau yang turunnya batu, artinya akan dilupakan. Ya Allah, nah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu luar biasa, masya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu musibah itu lebih baik bagi manusia untuk mengerem, untuk memberikan hidayah. Dan ayat ini Bapak Ibu, wasiat yang pertama kepada orang yang beriman agar bersabar dan teguh dalam segala keadaan. Mudah-mudahan kita termasuk, semoga kita termasuk yang Allah berikan kesabaran dan keteguhan dalam segala keadaan. Bagaimana kesabaran dan keteguhan tadi? Biiznillah. Semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah mengizinkan, pasti ini baik. Walaupun zahirnya mungkin tidak baik. Pada akhirnya, musibah itu adalah nikmat yang terbungkus. Nikmat dari Allah itu ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Bahasa Al-Quran sebetulnya ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Apa itu nikmat yang zahir? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha. Surat Luqman ayat 20.
ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian perhatikan Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk kalian nikmatnya yang lahir dan yang batin. Apa itu nikmat yang lahir? Sehat, itu nikmat yang lahir. Artinya, yang kita sendiri mengakui, menyadari, dan tidak bisa dipungkiri itu nikmat. Nikmat yang batin, bungkusnya tidak seperti nikmat, tapi di dalamnya, batin itu, ibu tahu bahasa Arabnya Ruth? Batnun, jamaknya batnun, butun, terdengar oleh orang Sunda, oh betul. Betul, batnun, betul. Arab mungkin atau orang kita, orang Bandung lebih main ke Arab kalau umroh, musim panas. Harum jiddan, oh harga. Diserapan dari bahasa Arab. Batinah itu dari kata batnun. Batnun itu perut yang ada di dalam. Mungkin luarnya tidak nampak seperti nikmat, tapi dalamnya itu nikmat. Apa yang dimaksud dengan nikmat batin? Musibah itu sebenarnya adalah nikmat batin. Awalnya seperti rem, tapi ternyata remnya itu untuk menjaga kita dari kecelakaan. Awalnya memang sakit, tapi sakitnya justru untuk mengobati. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kesabaran dan keteguhan dalam segala keadaan dengan mengetahui Allah itu Maha Alim, Maha Hakim, Maha Rahim. Alim, Hakim, Rahim. Allah Maha tahu bahwa yang terjadi itu lebih baik untuk kita. Allah bijaksana karena yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, bisa memberikan nikmat di balik sebuah musibah. Wasiat yang kedua, kita masuk ke ayat 12. Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Wa athi'u Allah, dan taatlah kepada Allah, wa athi'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kenapa kalimat wa athi'unya diulang 2 kali? Apa hikmahnya Allah tidak menyebut 1 kali saja, wa athi'ullaha war Rasul, dan taatlah kepada Allah serta Rasul? Ini dalam bahasa Arab punya makna tersendiri. Berbeda misalnya dengan di ayat yang lain, wa ulil amri. Surat An-Nisa ayat wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri. Tidak disebutkan wa athi'u ulil amrinya. Ketika menyebutkan Allah, wa athi'unya disebutkan. Ketika menyebutkan Rasul, wa athi'unya disebutkan. Jadi independen gitu ya. Artinya independen itu disebutkan secara terpisah. Allah taati, Rasul taati, tapi ketika ulil amri tidak menyebut wa athi'u ulil amri. Kenapa? Apa hikmahnya? Bukan pilihan. Tapi selama ulil amrinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka kita diwajibkan juga untuk taat kepada ulil amri. Jadi
SKB lah gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga tidak pakai kata wa atiunya. Tapi kalau wa atiullah wa atiur rasul, itu mah mutlak. Mutlak. Bahkan tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Syarat keimanan dalam surat kan ini ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala fala wa rabbika la hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Yuhaqqimuka. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 65-nya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim, taat dengan keputusan Rasulullah sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, bukan sekedar taat Bapak Ibu. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Hatta thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bukan sekedar taat, tapi hatinya juga tidak keberatan, bahkan menerima sepenuhnya. Itu makna wa atiullaha wa atiur rasul. Tapi ketika ulil amri tidak disebutkan wa atiunya. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya berlaku. Karena kalau Allah dan Rasulnya tidak mungkin memerintahkan yang buruk. Allah tidak mungkin memerintahkan kita sesuatu yang membuat kita masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau selain Allah, selain Rasulullah SAW, tidak menutup kemungkinan. Sehingga kaidahnya harus dipegang. La ta'ata li makhluqin fi maksiyati al-khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintah tersebut bermaksiat kepada Khaliq. Misal, ulil amri memerintahkan semua perempuan untuk melepas hijabnya. Misalnya, itu ulil amri. Apakah ulil amri dengan perintah seperti perintahnya ya? Kita case by case, perintah by perintah. Apakah perintah yang seperti ini harus diikuti? Tidak. Kenapa? Karena bermaksiat kepada. Kata ulil amri, untuk urusan hijab semua harus dilepas, tapi untuk urusan LGBTQ tidak boleh ada LGBT. Diikuti, didukung, tidak harus didukung. Jadi case by case. Apa namanya? Ya per kasus. Dalam hal ini tidak didukung. Dalam hal ini perlu didukung karena atiullah wa atiur rasul. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Didukung 100% juga tidak, ditolak 100% juga tidak. Mana kasus yang bertentangan, mana yang sesuai, mana yang sesuai dengan atiullah dan atiur rasul. Wasiat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa atiullaha wa atiur rasul. Wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum. Seandainya kalian berpaling, seandainya manusia itu berpaling, seandainya menolak, fa inna ma 'ala rasulina al-balaghul mubin. Maka tugas Rasul, tugas manusia yang mengikuti hijabnya Rasul bukan memaksa, bukan mendikte. Manusia tidak bisa memberikan hidayah. Tugasnya hanya sekedar balagh, menyampaikan, mubin dengan jelas. Jadi ada kata mubinnya. Karena kalau sekedar balagh tapi tidak mubin, belum jadi hujah, belum jadi argumentasi. Udah disampaikan, tapi yang menerima dengar dia, berarti belum mubin, belum mubin. Padahal itu menyampaikan, mubin itu dengan jelas. Sampai mereka paham, sampai mereka mengerti, sehingga penolakannya itu bukan penolakan karena ketidaktahuan.
Berpalingnya itu bukan berpaling karena bodoh, tapi berpalingnya memang karena keras kepala dan karena sombong. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Bapak Ibu, dari sinilah sifat wajib yang dimiliki seorang rasul, kemampuannya untuk menyampaikan secara jelas atau tabligh. Dan balagh itu skill, kemampuan yang kalau bahasa sekarang mungkin skill komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan. Karena komunikasi kan tujuannya menyamakan. Kalau koreksi kalau ada yang latar belakangnya komunikasi, katanya jadi mirip dari kata komunis, communicate. Jadi sama apa yang saya pahami harus sama dengan yang orang lain pahami juga. Jangan sampai saya pahamnya A, ketika disampaikan orang lain pahamnya B. Gagal komunikasi kalau orang lain tidak memahami seperti apa yang kita pahami. Bukan sekedar menyampaikan redaksinya, tapi juga menyampaikan maknanya. Dan sifat tablighnya Rasulullah SAW itu apa yang disampaikan oleh Allah difahami oleh umatnya seperti yang dimengerti oleh Rasulullah SAW. Kadang bias 0,1 derajat makin jauh itu makin melebar. Pernah main pesan berantai? Nah, pesan berantai panjang misalnya, beberapa kalimat begitu ya. Bayangkan dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah ke para sahabat ke tabi'in ke tabi'ut tabi'in terus sampai ke kita, tapi pesan dan makna yang ada di dalam Al-Quran dalam hadis masih tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Benar-benar terjaga. Itu balagh dan mubin. Kalau ada orang yang menolak Islam, bukan karena dia bodoh tentang Islam, bukan karena Islam kurang jelas disampaikan oleh Nabi dan pengikutnya, tapi karena hawa nafsunya, karena keras kepalanya. Kita pesan berantai itu luar biasa. Dia naon begitu kan itu misalnya. Pas yang akhir disebutkan, apa pesannya? Ngaco. Bisa ngaco. Bayangkan kalau itu ayat Quran, bayangkan kalau itu hadis, bayangkan kalau itu petunjuk untuk manusia. Luar biasa. Fa innama 'ala rasulina balaghul mubin. Dan Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, dalam balaghul mubin ini juga ada kecerdasan Rasulullah SAW dalam menangkap pesan dari malaikat Jibril, mengolah pesannya dan dalam menyampaikan. Bahkan tidak semua sahabat punya level pemahaman yang sama. Beda-beda para sahabat itu. Tidak bisa disamakan antara orang Badui dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan cara Rasulullah ketika menyampaikan ke Abu Bakar pasti beda dengan cara Rasulullah ketika menyampaikan ke Abu Bakar. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, kewajiban Rasul kata Allah, fa innama 'ala rasulina, utusan kami itu kewajibannya al-balagh, hanya sekedar menyampaikan saja. Ini wasiat yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wasiat-wasiat Allah untuk orang yang beriman. 13, 14, 15, 16, 3 nama 2 pertemuan ini. Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sebelum Facebook pertanyaan. Syahid itu ada 2 jenis. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid sama, hanya beda perlakuannya saja dan beda keutamaan. Syahid dunia seperti apa? Rasulullah menyebut orang yang mati karena penyakit wabah, penyakit kolera misalnya, atau penyakit COVID, atau yang meninggal karena tenggelam, yang meninggal karena bencana, yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, melahirkan syahid juga.
Tapi perlakuan syahid ini berbeda dengan perlakuan syahid yang terbunuh di peperangan. Apa bedanya? Kalau yang terbunuh di peperangan, mati syahid di peperangan, tidak dimandikan, dikuburkan dengan pakaiannya, dan darahnya juga tidak dibersihkan. Dia akan hidup, dibangkitkan nanti dalam keadaan seperti dia dikuburkan, dan darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bau amis darahnya ketika dibangkitkan akan jadi parfum. Berbeda misalnya dengan syahid ibu yang melahirkan, walaupun sama-sama bibi, sama-sama berdarah, tapi dimandikan, dibersihkan, dikafani, kemudian ya sisanya sama, dikuburkan dan seterusnya. Keutamaannya berbeda. Kalau syahid yang terbunuh dalam medan perang atau terbunuh oleh senjata musuh, Rasulullah menyebut tetesan darah yang pertama akan menjadi ampunan dosa, dan dia akan mendapatkan syafaat untuk 70 keluarga terdekatnya. Kita takjub, kita kagum, tapi kalau sudah dihadapan dengan langsung dipraktekkan maka setidaknya punya cita-cita dan niat mati syahid itu ada. Umar bin Khattab pernah minta mati syahid di Madinah. Jadi doanya begini, ya Allah berikan aku mati syahid di kota Nabi-Mu. Para sahabat yang mendengarkan doa Umar, mereka bertanya-tanya, bagaimana ceritanya ada peperangan di kota Nabawi, di kota Madinah, padahal saat ini umat Islam sedang ekspansi sampai ke Persia. Karena kan kalau mati syahid musuh menyerang kita, sementara saat ini umat Islam di posisi kuat. Kau minta mati syahid di ibu kota kekhilafahan, di kota Madinah. Kata Umar bin Khattab, kalau Allah berkehendak, maka Allah masih akan mendatangkannya. Salat subuh Umar bin Khattab, saat salat subuh, kemudian ada orang Majusi yang diizinkan atau bahasa sekarang dikasih visa untuk tinggal di kota Madinah, musyrik, tapi diizinkan dikasih visa tinggal di kota Madinah, bekerja sebagai budak kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ternyata dia berkhianat, kemudian membunuh Umar bin Khattab yang sedang jadi imam sholat. Umar yang mendidih, Umar yang berdarah, kemudian menarik tangannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman jadi makmum, Umar mundur, ditarik tangannya untuk jadi imam. Itu namanya istikhlaf dalam sholat. Apa itu istikhlaf? Imam yang tidak sanggup melanjutkan kepemimpinannya, dia mundur ke belakang, dia mempersilahkan makmum untuk jadi imam. Bukan karena batal. Itu namanya istikhlaf. Dan itu biasa. Jadi misalnya Pak Rahmat lagi jadi imam, kemudian suaranya seret, nggak bisa melanjutkan. Pak Rahmat mundur, nah yang di belakangnya maju ke depan. Harusnya yang ada di belakang imam itu yang selevel dengan imam. Idealnya sama lah itu kualitas, karena ya di situ bisa Rahmat baca surat sama begitu ya. Tapi kalaupun misalnya yang di belakangnya itu tidak ada, ya siapapun di belakang. Umar kemudian mundur menarik tangannya Abdurrahman bin Auf, dan hari itu juga meninggal dunia. Itu syahid di kota Madinah. Jadi belajar dari doanya Umar bin Khattab, mungkinkah hari ini kita atau di rumah kita bisa syahid seperti Umar bin Khattab? Jawabannya sama seperti Umar. Kalau Allah mengabulkan, kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Pasti bisa juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Kita sholat, tapi kualitas sholat kita pasti beda-beda.
Jadi masuk dari pintu sholat, tapi derajat di surganya boleh jadi berbeda. Dia di dunianya ahli sodako, masuknya akan dipersilahkan masuk dari pintu sodako. Apakah derajat surganya akan sama? Jelas beda. Dan tidak menutup kemungkinan, walaupun amal solehnya itu hanya cukup untuk derajat 7 misalnya, tapi dikontrol oleh Allah sampai ke derajat yang paling tinggi. Karena dia dapat syafaat. Contohnya apa? Syafaat karena punya suami yang soleh. Karena di akhirat di surga itu suami dan istri tidak akan dipisahkan oleh Allah di surga yang berbeda. Suaminya soleh, bisa. Istrinya soleh. Atau sebaliknya, begitu ya. Kalau mengukur hanya dengan amal pribadi masing-masing, imani dia. Tapi suami istri di dunia bersama, di akhirat di surga juga pasti bersama. Nah, tidak ada ceritanya batu turun ke sini naik, bapak turun ibu naik, wah. Tapi yang di bawah akan dikatrol ke yang paling atas. Tapi punten, jangan saling menganalkan. Tenanglah saat diambil soleh dan yang diberikan. Karena amal soleh itulah yang akan menjaga iman kita. Khawatir kalau amal solehnya tidak dikerjakan atau tidak beramal soleh, iman tidak terjaga, suami nama ke surga, istrinya meninggal dalam keadaan tidak beriman, misalnya dan seterusnya. Punten, apakah sama seorang nabi dengan yang bukan nabi derajatnya? Beda. Istrinya Nabi apakah Nabi? Oh, ada tidak? Ini Nabi Muhammad SAW. Istrinya bukan Nabi, tapi istrinya Nabi akan satu level dengan Nabi Muhammad SAW. Dikatrol gitu satu surga. Nah, ada pertanyaan begini, Ustaz, kan kalau di neraka yang paling banyak perempuan, kata hadisnya. Kalau di surga yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Satu laki-laki, berapa perempuan yang apa? Jadi tetap lebih banyak perempuan. Di surga lebih banyak perempuan, di neraka juga lebih banyak perempuan. Itu maksudnya. Cukup ada lagi. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.